Fairuz, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Baik sekali kabarnya hari ini, Bu. Ini tadi kok ada WA ya? Kira-kira ini ada apa ya Pak ya? Iya, Bu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Bu beberapa permasalahan saya, Bu, terkait kesulitan saya dalam melaksanakan pembelajaran inovatif yang ada di kelas saya, Bu. Oh begitu. Oke. Sebelum kita mulai coaching pada siang ini, bagaimana sih perasaannya Pak Fairuz? Apakah ada hal yang ingin selain permasalahan tadi, ada yang lain kah? Atau cuma itu saja Pak? Sebenarnya perasaan saya saat ini ya masih kepikiran, Bu, terkait kendala-kendala saya ketika dalam pembelajaran, Bu. Yang mana anak-anak itu, siswa-siswa saya itu banyak yang tidak antusias dalam pembelajaran yang saya laksanakan, Bu. Oh begitu ya. Ini Pak Fairuz ini sangat sebenarnya lah guru yang baik ini. Saya menghargai Pak kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini Pak sebagai ruang untuk mencari solusi bersama ya Pak ya. Oke, kita langsung ke tanya jawab saja ya Pak ya. Siap? Siap, Bu. Oke. Apa sih yang tujuan yang ingin didapatkan dari sesi coaching pada siang ini? Iya, Bu. Saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran, Bu, di kelas, Bu, sehingga anak-anak itu biar bisa bersemangat dan antusias, Bu, dalam pembelajaran saya. Baik. Apa hal yang paling diinginkan Pak Fairuz sih yang dalam meningkatkan kemampuan untuk inovasi untuk anak itu? Sebenarnya saya itu pengen bisa membuat pembelajaran itu yang bagus, Bu, yang menarik, sehingga anak-anak itu suka ketika saya memberikan materi-materi pembelajaran, Bu. Nah, lebih ke situ, Bu, fokus saya, Bu. Oh begitu. Nah, gini Pak, menurut Pak Fairuz, apa sih ukuran keberhasilan Pak Fairuz yang ingin dicapai dengan permasalahan Pak Fairuz itu? Ukuran keberhasilan saya, Bu, dalam permasalahan tadi, saya tuh pengen anak-anak yang pertama itu nilainya bagus, Bu. Nah, karena pembelajaran yang saya berikan itu kan anak-anak banyak yang tidak antusias, sehingga jarang sekali mendapatkan feedback yang positif dari siswa-siswa saya. Sehingga di sini saya itu pengen menghendaki saya harus bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, Bu. Oh begitu. Oke, kita masuk ke dalam tahapan identifikasi ya Pak ya. Apa yang membuat Pak Fairuz kok merasa kesulitan tadi di dalam menghadapi anak-anak tersebut, Pak? Yang pertama, Bu, anak-anak itu sulit dikondisikan, Bu. Dan ketika pembelajaran saya, biasanya anak-anak itu cenderung diem, anteng gitu, tidak mau mengikuti pembelajaran saya secara aktif dan gembira. Karena kan pelajaran saya itu kan pelajaran olahraga, Ibu, ya. Jadi banyak anak-anak itu yang duduk-duduk, banyak yang tidak antusias, Bu. Jadi saya merasa kurang berhasil dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif dan interaktif kepada anak-anak. Oh begitu. Nah, dengan begitu, terus bagaimana Pak perasaan Bapak itu ketika muncul pada saat seperti itu, anak-anak semacam kayak gitu? Perasaan saya sangat sedih, Bu, karena saya berpikiran, waduh, saya ini gagal nih sebagai seorang guru, karena anak-anak yang saya ajar setiap hari itu dia tidak menunjukkan rasa antusias dan rasa ingin belajar, dan mungkin karena bosan, Bu, karena pembelajaran yang saya berikan itu monoton. Oh, karena itu mungkin ya. Nah, terus bagaimana Pak Fairuz menghadapi situasi semacam itu, Pak Fairuz? Sebenarnya sih saya juga masih agak bingung, Bu, tapi ada beberapa hal yang saya lakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Yaitu yang pertama, anak-anak itu
saya berikan permainan-permainan, Bu, sesuai dengan karakteristik anak, sehingga ketika dalam pembelajaran anak itu antusias, Bu. Itu, Bu. Oh, begitu. Ya udah, Pak. Kita akan mencari solusi bersama ya, Pak, untuk mengatasi hambatan Bapak tadi ya. Kemudian, apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak tambahkan selain itu? Yang kedua ini, Bu, terkait kondisi sarana dan prasarana yang ada di kelas saya, Bu, itu masih sangat kurang sekali. Jadi anak-anak itu cenderung malas gitu, Bu, ketika mau berolahraga karena alat yang digunakan itu tidak ada gitu, Bu. Oh, begitu. Berarti karena peralatan yang kurang di kelas ya. Kemudian, Pak, apa sih rencana Bapak agar bisa melakukan yang pembelajaran inovatif tadi ke anak-anak? Nah, rencana saya, Bu, saya tuh pengen membuat strategi pembelajaran yang menarik, Bu. Bentuknya adalah game dan permainan-permainan, di mana saya juga akan pengennya itu memanfaatkan IT untuk pembelajaran itu, sehingga anak-anak itu nanti antusias dalam mengikuti pelajaran, Bu. Bagus sekali, Pak. Mungkin apakah ada yang paling prioritas yang Pak Fairuz miliki dalam rencana aksi Bapak ini? Ya, yang paling prioritas kalau saya sih pengennya anak-anak itu bisa aktif, Bu, aktif dan mau antusias mengikuti pembelajaran, yaitu dengan cara mengikuti permainan-permainan yang saya berikan, Bu, kepada anak-anak. Nah, itu adalah hal yang paling prioritas, Bu. Yang penting anak itu antusias dan mau bergerak, itu sudah cukup untuk pembelajaran saya, Bu. Bagus, Pak. Kemudian, Pak, ini apa sih strategi yang Pak Fairuz gunakan untuk mencapai pembelajaran yang inovatif dan anak itu senang? Oke. Strategi saya biasanya itu yang pertama, Bu, saya akan membuat permainan-permainan atau pembelajaran itu yang menggunakan teknologi, Bu. Biasanya anak-anak senang. Yang kedua adalah saya akan memberikan hadiah ketika anak itu bisa aktif dan bisa antusias, Bu, dalam pembelajaran. Nanti akan saya berikan reward, mungkin berupa hadiah-hadiah seperti buku tulis atau permen atau hadiah-hadiah kecil yang mana nanti anak-anak itu bisa antusias mengikuti pembelajaran. Oh, luar biasa, Pak. Langkah-langkah Bapak sangat hebat. Baik. Kemudian rencana aksi yang terstruktur mungkin atau fokus yang mendetail Pak Fairuz untuk mengatasi tantangan. Terus bagaimana sih untuk tindak lanjut dari rencana Bapak itu? Nah, untuk tindak lanjutnya ya ini, Bu, saya akan sering membuat pembelajaran modifikasi pembelajaran itu yang pertama. Yang kedua, saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri, Bu, baik itu di PMN, baik itu pengembangan diri, yang mana saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru terkait dengan pembelajaran yang inovatif, Bu, agar anak-anak itu bisa antusias dalam pembelajaran. Ya, bagus sekali, Pak. Baik. Luar biasa pokoknya Pak Fairuz. Mari kita ke tanggung jawabnya Bapak. Apa sih komitmen Pak Fairuz terhadap rencana aksi yang telah dibuat Pak Fairuz tadi? Ya, komitmen saya kan saya akan terus belajar, Bu, akan terus belajar dan mencari strategi-strategi modifikasi pembelajaran yang mungkin sesuai dengan karakteristik anak, sehingga anak itu bisa bersemangat dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Bagus. Pak, di dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif tadi, mungkin atau siapakah atau teman, apakah Bapak membutuhkan teman atau untuk menjaga komitmen Bapak itu atau mungkin berkolaborasi dengan teman, Pak? Iya. Ya mungkin tentu saya butuh rekan sejawat ya, untuk rekan guru untuk menjaga komitmen saya itu, karena ketika kadang kan saya juga ada di fase lelah yang mana saya juga butuh teman untuk saya jajak diskusi terkait permasalahan ini, Bu.
Oh begitu Pak, iya Oke. pokoknya hebat sekali. Begini Pak, ini yang terakhir ini mungkin ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching pada siang ini Pak? Eee, Tindak lanjut yang pastinya ya, Bu, saya akan terus mencari referensi, saya akan terus belajar terkait pembelajaran-pembelajaran yang inovatif dan interaktif, di mana saya akan menggunakan IT, teknologi yang mana itu nanti akan membangkitkan minat, kemudian membangkitkan semangat dan antusias siswa dalam pembelajaran saya, Bu. Saya akan terus belajar, Bu, Oh gitu, iya mungkin, iya. Bu. Iya. Baik, luar biasa Pak Virus. Ini sangat apa ya, ternyata Pak Virus itu punya kemampuan, punya ini yang terpendam Pak. Jadi Bapak itu harus yakin, percaya diri bahwa Bapak itu mampu untuk mengatasi itu. Ya mungkin dengan coaching hari ini, mungkin Bapak bisa mengungkapkan semua ya Pak ya. Kira-kira bagaimana Pak? Sudah lega? Lega, Bu. Dan ya sudah Pak, ini ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Terima Oke, kasih untuk hari terima kasih, ini. Bu. Ya sama-sama Oke Pak. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.